Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najila Salsabila, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya, yaitu pada sebuah buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia, Kurikulum 2021 atau Kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA atau SMK. Analisis saya ini menggunakan teori kualitas buku Crini and Petty yang memiliki 10 aspek. Namun pada penelitian ini saya menggunakan 5 aspek. Aspek-aspek tersebut yang pertama, buku teks harus menarik minat. Nah, pada aspek pertama ini saya membagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu dari segi cover atau sampul bukunya, dan yang kedua berasal dari isi atau konten bukunya. Nah, aspek yang kedua yaitu buku teks harus memiliki ilustrasi. Aspek yang ketiga, buku teks harus memotivasi. Aspek yang keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek linguistiknya. Dan aspek yang kelima yaitu isi buku teks harus bersangkutan atau berisi bidang pelajaran lain. Nah, aspek yang pertama, yang kedua, dan ketiga yang berupa buku teks harus menarik minat, buku teks harus berisi ilustrasi, dan buku teks harus bisa memotivasi ini tentunya memerlukan responder para siswa. Maka dari itu saya sudah memiliki hasil dari metode analisis saya, yaitu yang berupa studi dokumentasi, wawancara, dan pengisian kuesioner atau angket dari para siswanya. Nah, respon dari siswanya berasal dari sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 5 Ogan Komering Ulu, yang mana siswa tersebut adalah kelas 10. Nah, di sekolah itu memiliki 5 kelas. Maka dari itu siswa tersebut hanya 5 orang saja sebagai responder, yang mana siswa tersebut adalah perwakilan dari setiap kelasnya. Langsung saja saya akan memaparkan hasil analisis saya. Yang pertama, aspek yang pertama, buku teks harus menarik minat para siswanya. Nah, aspek yang pertama ini saya bagi menjadi 2 poin, yaitu pada sampul buku dan isi atau konten buku. Nah, para siswa ini sudah mengisi angket yang sudah saya siapkan. Buku teks harus menarik minat pada sampul buku ini. Nah, para siswa ini menjawab mereka sangat tertarik. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia sangat menyukai dari warna buku ini, yaitu warna biru, karena dia sangat menyukai warna biru. Dan ada juga siswa yang lainnya menganggapkan buku ini berisi ilustrasi, cover bukunya ini ilustrasinya itu sangat menarik perhatian mereka untuk mempelajari buku ini. Kemudian pada poin yang kedua, mereka mengatakan bahwa isi dari buku ini mereka itu sangat tertarik karena buku-buku ini banyak sekali ceritanya, banyak juga ilustrasi atau gambar-gambar yang membuat mereka tertarik dalam mempelajari atau membaca buku tersebut. Berikut saya lampirkan diagram dari pengisian kuesioner oleh para siswa tersebut. Lanjut pada aspek yang kedua, yaitu buku teks harus berisi ilustrasi. Nah, pada pengisian angket para siswa tersebut, dari 5 siswa, 1 siswa mengatakan bahwa ilustrasi pada buku ini adalah sangat menarik, dan 4 siswa lainnya mengatakan bahwa ilustrasi pada buku ini adalah menarik. Nah, ilustrasi yang mereka katakan menarik itu adalah pada sebuah teks yang berisi biografi tokoh. Nah, biografi tokoh ini ada ilustrasi atau gambar yang menggambarkan sosok yang dibicarakan. Jadi para siswa itu mereka tahu bahwa yang dibicarakan adalah sosok ini. Kemudian pada buku teks tersebut ada juga sebuah gambar yang mengilustrasikan pada sebuah teks negosiasi, yang mana para siswa tersebut bisa mengetahui situasi pada teks yang dibicarakan pada buku tersebut. Berikut saya lampirkan hasil pengisian kuesioner pada aspek yang kedua. Aspek yang ketiga yaitu buku teks harus bisa memotivasi. Nah, pada pengisian kuesioner dari 5 siswa, 2 siswanya mengatakan bahwa mereka sangat termotivasi pada teks yang disajikan di buku tersebut. 3 siswa lainnya mengatakan mereka termotivasi pada teks yang disajikan. Nah, yang mana teks yang disajikan itu ya ada di sini, yaitu tentang kecanduan ponsel. Jadi mereka bisa
termotivasi untuk menghindari penggunaan ponsel. Ada juga teks yang memotivasi mereka yang seperti ini adalah mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga bumi, dan yang di sini adalah sebuah teks untuk menghindari pembulian atau perundungan dan mengurangi tingkat dari perundungan itu. Berikut saya lampirkan hasil diagram pengisian kuesioner oleh para siswa. Pada aspek yang keempat, yaitu buku teks harus mempertimbangkan aspek linguistiknya. Sebenarnya buku teks ini sudah bagus, yaitu sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu dengan menuntut intelektual untuk meningkatkan intelektual para siswanya. Kita lanjut pada aspek yang keempat, yaitu buku teks harus mempertimbangkan aspek linguistiknya. Nah, sebenarnya buku teks ini sudah bagus karena sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan intelektual para siswa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa buku teks ini menyajikan teks-teks yang berisi pada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata yang ada di sekeliling para siswa tersebut atau di sekeliling kita sendiri. Salah satu contohnya tadi adalah kecanduan ponsel, bahwa zaman sekarang itu teknologi sudah semakin canggih, yang mana pastinya penggunaan ponsel akan memudahkan para individu untuk berhubungan, bahkan untuk menghibur diri sendiri. Nah, kecanduan ponsel ini juga bisa membuat para siswanya lupa makan, bukan para siswa saja, membuat para penggunanya itu lupa makan, lupa istirahat, karena kecanduan dalam bermain ponsel. Bahkan ada juga yang sampai melawan orang tua. Nah, buku teks ini sudah memberikan contoh, memberikan ilustrasi yang membangun agar para siswa tersebut tidak kecanduan ponsel gitu. Kemudian pada indikator keruntutan dan keterpaduan bahasa yang digunakan pada buku ini itu menyampaikan pesan antara bab 1 dan bab yang lain itu memiliki keterpaduan sehingga memiliki hubungan yang sangat logis gitu. Karena buku ini kan banyak sekali motivasi, namun aspeknya bukan hanya satu, melainkan banyak aspek. Ada aspek sosial masyarakat, aspek lingkungan, aspek perkembangan intelektual, dan masih banyak yang lain. Hanya saja sayangnya kekurangannya buku ini masih belum memerhatikan tanda baca yang sesuai dengan kaidah linguistiknya. Contohnya pada halaman 19 di sebuah kolom latihan terdapat sebuah kalimat perintah, namun di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik, bukan tanda seru gitu. Kemudian pada halaman 20 juga seperti itu, dan saya lampirkan bukti analisis saya. Kita lanjut pada aspek yang kelima, yaitu buku teks harus berkaitan atau berkoneksi dengan bidang pelajaran lainnya. Nah, pada buku ini di bab 1 itu ada yang mana cakupannya adalah bidang biologi, yaitu bisa dibuktikan ini ada belalang anggrek, kemudian ada juga tonggeret, dan ada juga kunang-kunang. Nah, kemudian ada juga pada bidang ilmu yang lainnya pada halaman 34 sampai 37, ada juga di halaman 42 sampai 43 yang berkaitan pada ilmu kesehatan dan geografi. Nah, ini ilmu kesehatan yang tadi adalah tentang gangguan jiwa pada orang yang kecanduan terhadap ponsel. Kemudian di selanjutnya ada ini ilmu geografi tentang kita harus melindungi bumi dari plastik, dan ini juga perundungan pada ilmu kesehatan jiwa atau psikologis gitu. Dari hasil analisis saya, buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA dan SMK karya Fadila Tri Aulia dan Sevi Indra Gumilar ini sudah bisa menarik minat para siswa melalui seni grafis dan pembumbuhan ilustrasi sebagai pendukung materi. Nah, buku ini juga bisa memotivasi siswa dari cerita atau komik yang disajikan. Kemudian aspek linguistiknya juga tidak luput dari relevansi. Kemudian buku teks ini juga berkoneksi dengan bidang ilmu lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya melalui sebuah contoh observasi. Jadi buku teks cerdas-cerdas ini
sudah memenuhi beberapa syarat sebagai sebuah buku teks pelajaran yang berkualitas menurut teori kualitas dari Crini and Petty. Kemudian saran saya, buku teks ini bisa diperbarui lagi agar sesuai dengan kaidah kebahasaan atau linguistiknya. Harapan saya, buku ini mampu menyajikan ilustrasi yang berkualitas tinggi serta mendukung materi pada buku yang menggunakan 5 aspek teori kualitas buku dari Crini and Petty agar keabsahan kualitas buku teks ini menjadi lebih terbukti lagi. Kemudian saya menyarankan juga kepada tenaga pendidik nanti yang menonton video saya agar memberikan banyak pandangan saat memutuskan buku teks ini sesuai dengan proses kegiatan belajar mengajar yang tenaga pendidik lakukan di sekolah ataupun di luar sekolah saat mengajarkan peserta didiknya nanti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap analisis saya pada buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA atau SMK karya Fadila Triaulia dan Sevi Indra Gumilar. Mohon maaf atas kekeliruan atau kesalahan yang saya sampaikan. Semoga hasil analisis saya ini dapat membantu para penonton ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.